Setelah banjir berlalu, masih ada bahaya lain yang dapat mengancam. Sahabat sehat, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito. Ini video saya yang ke-17. Saya akan mengajak berdiskusi mengapa banjir bisa memicu penyakit menular. Ya, masih dalam suasana pasca bencana banjir di Sumatera ini. Musim penghujan tahun-tahun terakhir ini tampaknya semakin deras dan makin sering membawa bencana banjir maupun tanah longsor. Ya, ada faktor-faktor pemberat seperti siklon atau badai tropis, pengelolaan lingkungan yang kurang baik, ya, kondisi tanah yang lempung tentu kurang menyerap air dibanding tanah berpasir dan sebagainya. Ini lalu kerusakan bisa menjadi lebih luas. Dan setelah banjir berlalu, masih ada bahaya lain yang dapat mengancam, yaitu serangan penyakit menular. Nah, apakah kaitan antara banjir dan penyakit menular? Ada beberapa analisa yang akan diuraikan dalam video ini. Yang pertama, air yang meluap pada saat banjir bukanlah air yang bersih. Biasanya keruh bercampur tanah dan lumpur. Bersama air banjir itu terbawa pula kotoran manusia, kotoran hewan, serpih bangkai hewan, limbah industri, limbah hewan. Tentu kuman penyakit mudah tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kotor seperti itu. Semua cemaran itu dengan mudah dapat mengotori air minum, makanan, dan rumah tinggal. Yang kedua, persediaan air minum dan makanan bagi warga terdampak banjir juga terbatas. Apalagi sumber air minum juga tercemar. Sumur dan instalasi air minum bisa tercemar, ya. Instalasi pam di kota-kota yang terdampak banjir itu juga bisa tercemar. Sumur penduduk bisa tercemar. Dan repotnya, kita tidak terlatih untuk metode penjernihan air secara sederhana. Sebetulnya ada cara penjernihan air secara sederhana. Penjernihan dan sterilisasi sehingga air itu bisa diminum. Sehingga tidak terlalu mengandalkan pada bantuan air mineral saja yang sulit diangkut pada saat infrastruktur rusak, pada saat jalan-jalan jembatan rusak. Ada. Nanti saya akan uraikan pada bagian belakang video ini. Penyebab yang ketiga adalah pengaman makanan dan minuman tidak berfungsi. Kita tahu makanan dan minuman hanya aman jika kuman berada di luar suhu danger zone, di bawah 4 derajat atau di atas 60 derajat Celcius. Jika berada di suhu ruangan, di udara luar, lebih dari 2 jam, ini makanan atau minuman
bisa berisiko. Bagaimana mengamankan itu? Kita tahu kalau di bawah 4 derajat, pengamanannya adalah dengan almari pendingin atau kulkas. Kalau di atas 60 derajat, ya dipanaskan. Itu perlu dapur kan. Dan sayangnya, kulkas dan dapur biasanya rusak pada saat banjir. Maka makanan dan minuman menjadi rawan untuk tercemar kuman. Yang keempat, saat dilanda banjir, mungkin warga terpaksa mengungsi dan tinggal di ruang penampungan korban banjir. Di sana biasanya para pengungsi terpaksa tinggal berdesakan bersama para warga terdampak lainnya. Ya kalau berdesakan ya penularan penyakit satu sama lain mudah terjadi melalui udara, percikan droplet ya, kontak langsung, makanan, minuman, ya namanya juga lokasi darurat kan. Yang kelima, genangan air banjir mudah menjadi sarang nyamuk, tikus, lalat, cacing, dan kecoa. Hewan-hewan itu mudah menjadi perantara penyakit menular. Yang keenam, para korban, para pengungsi biasanya dalam keadaan sedih, cemas, lelah, kurang tidur, kurang istirahat. Mungkin asupan gizi juga berkurang. Dalam keadaan ini, imunitas atau kekebalan tubuh para warga terdampak banjir biasanya menurun sehingga mudah terpapar penyakit. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan para korban banjir mudah terpapar oleh penyakit menular. Sekarang saya akan uraikan lebih lanjut mengenai metode penjernihan sterilisasi yang sebetulnya mudah dilakukan dengan teknologi yang sederhana, yaitu dengan memasukkan tablet desinfeksi atau klorinasi ke dalam tempat penampungan air. Harga tablet itu juga terhitung murah dibandingkan harga air mineral kemasan. Ada beberapa merek yang beredar di pasaran. Mungkin bantuan korban banjir bisa diarahkan sebagian ke sana, tetapi saya mengimbau juga kepada para produsen tablet desinfeksi ini untuk membantu korban bencana alam. Kalau produsen bisa membantu, mungkin kan produk ini juga lalu dikenal oleh masyarakat. Simpati kami kepada para korban banjir Sumatera dan dukungan moral kami kepada para relawan yang berjuang di garis depan. Tidak kurang juga kepada pemberi donasi yang masih diharapkan ke depan. Sekian, semoga video ini bermanfaat dan semoga bencana ini lebih cepat teratasi. Terima kasih.